Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asril fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam Al-Ghazali, fata'ammal fa idzan hiya arba'atun ad-dunya wal khalqu wasyaitanu wan nafsu. Seorang manusia yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mau menuntut ilmu ini harus tahu namanya penyakit-penyakitnya. Kata Imam Ghazali, penghalang atau penyakitnya yaitu dunia. Maka mustahil bagi orang yang mau menuntut ilmu, dia senang dunia, gak jadi nuntut ilmu. Misalkan dia hadir di majelis tapi hatinya ya kepikiran dunia, nanti motor saya gimana, nanti sapi saya gimana, dan lain-lain. Gitu. Makanya kalau sudah mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita baca habis maghrib, habis isya itu kan, habis maghrib sama habis subuh, yang hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah ni'mal wakil, itu zikiran tawakal. Kata guru saya, barang siapa yang membaca itu 119 kali, maka insya Allah dia akan diberi hati yang mudah tawakal. Barang siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil sehari 450 kali, insya Allah hajatnya dipenuhi oleh Allah dan dia dijaga oleh Allah dari gangguan apa. Gitu. Nah, itu saya sengaja nambahi zikiran itu karena dulu dari guru saya itu tambah astagfirullahaladzim kemudian 30, terus hasbiyallahu wa ni'mal wakil 30, baru la ilaha illallah. La ilaha illallah 25 atau 50 atau 30 ya enggak apa-apa. Syukur-syukur 100, syukur-syukur 1000, syukur-syukur 1000. Di dalam kitab Kaifatul Qur'an itu ada hadis yang mengatakan orang yang pengen lancar rezekinya baca la ilaha illallah 1000 kali. Kelihatannya banyak Pak ya, tapi kalau diamalkan sedikit. Istiqomah, asal baca aja, kita nyari istiqomahnya aja. Nanti lama-kelamaan Allah akan mengasih cahaya daripada la ilaha illallah, dibukanya hati kita jadi mudah pasrah, imannya tambah tebal, sudah tambah yakinnya. Hadirin rahimakumullah, penghalang atau penyakit penghambat seseorang untuk mencari ilmu atau mendekat kepada Allah, yang pertama adalah dunia, kemudian wal khalqu makhluk. Makanya kata Rasulullah, bahasa Jawa guruku kalau ngendika iku nek seneng iku aja nemen-nemen. Seneng marang perkara aja nemen-nemen. Kalau kamu cinta pada sesuatu itu jangan terlalu. Bisa jadi apa yang kamu cintai nanti berbalik menjadi musuh. Kejadian enggak Pak? Kejadian. Begitu. Tapi sebaliknya juga sama. Ketika kamu membenci sesuatu atau seseorang, itu jangan terlalu. Suatu ketika orang yang kamu benci nanti malah menolong kamu. Ketika bencinya terlalu kan, mau baik kan sulit, gengsi kan. Makanya biasa-biasa aja. Makanya tingkatan hamba yang nanti diterangkan, yang mempunyai nafsu rodiyah. Orang yang mempunyai nafsu rodiyah, nafsunya bukan kok
nafsu amarah su saja, bukan hanya mutmainnah. Mutmainnah itu sudah bagus, tapi di atasnya di atasnya lagi ada nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini adalah orang yang tanda-tandanya itu biasa, ngadepin cobaan yang biasa, dikasih nikmat besar yang biasa, nggak sampai ke hati maksudnya, biasa saja. Ini tanda-tandanya orang yang nafsunya berubah menjadi nafsu radiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau nafsu mutmainnah ini juga udah baik, tapi ada yang lebih baik. Nafsu mutmainnah ini ya masih apa ya? Masih ada syirik khofinya, masih pengen pamer. Jadi ibadah ya sergap, ibadah rajin, ibadah istiqomah. Tapi kadang-kadang ya pengen karena sesuatu. Zikiran pengen lancar rezekinya. Ini termasuk syirik khofi. Syirik yang tersembunyi, yaitu riya dan tidak karena Allah, selain Allah. Syirik khofi. Hadirin rahimakumullah, wal khalqu, penghalangnya adalah makhluk manusia. Makanya jangan terlalu cinta, biasa saja. Saya itu sampai di itu Pak, istri saya itu cemburu pada kitab. Anak saya juga gitu Pak. Saya kalau mau tidur kan baca kitab. Saya main HP sebentar, kitab dibalikin di tempat Pak. Dibalikin di tempat, nggak boleh kasih. Beda-beda Pak ya. Beda-beda makomnya, beda-beda tempatnya, beda-beda. Saya disuruh di depan ya segini, bentuknya ya seperti ini, harus mau belajar dan lain sebagainya. Istilahnya kalau kasarnya, saya ini adalah pelayan. Istilahnya kalau boleh dikatakan saya itu adalah tukang masak. Kalau bapak ini terima karek mangan, tinggal makan aja. Karena saya yang masak, yang menyiapkan ini nanti gini. Disyukuri aja Pak ya. Alhamdulillah. Wal khalqu, makhluk. Jangan terlalu sering kumpul pada makhluk. Nah sekarang zaman akhir ini, zaman semakin canggih, itu bukan kok makhluk yang bertatap muka seperti ini saja. HP itu juga makhluk. Justru malah lebih lamaan di HP kan gitu kan. Itu di situ kita bisa menghujat orang lain. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Meskipun kita ngetik hujatan diketikan itu, ini dosanya mengalir terus Pak sebelum dihapus. Gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai terbawa arus komunikasi kayak HP. Padahal itu cuma apa ya? Cuma godaan. Ada berita begini, kita hanyut pada itu, terlalu meresapi, kita terbawa. Yang lain ikut membenci, padahal yang dibenci bukan orang biasa, ulama. Dibenci. Kita ikut membenci, kan ini repot kan. Makanya jangan terlalu dimasukkan ke hati, biasa saja. Belum tentu yang disalahkan itu salah. Kita husnudzon aja. Misalkan salah ya benar, salah ya biasa saja. Ada yang ngurusin gitu, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita di sini ya di sini, yang di atas urusannya di atas. Karena di pemerintahan ya urusannya pemerintahan, ada urusannya sendiri-sendiri. Kata guru saya gitu. Pokoknya kita ngaji ya ngaji, waktunya sholat, makan. Makanya kata guru saya, ngomong pada saya, kamu kalau bikin status pernah menyakiti orang lain, gitu, dihapus dan bikin status minta maaf terus. Karena status kamu di HP, di Facebook itu berpengaruh kan? Benar, kata guru saya, berpengaruh gitu. Iya kalau yang baca kita sendiri, yang teman kita cuma istri kita. Kalau teman kita orang banyak,
kemudian ikut-ikutan membenci yang kita benci, repot. Repot nggak? Repot, ngajak temen, ya dosanya ya tambah. Nah, ini juga termasuk penghambat seseorang itu untuk bisa ikhlas itu sulit, untuk bisa kuat imannya ya sulit, apalagi yakin. Maka wal khalqu makhluk ini sangat ngaruh, apalagi akhir zaman seperti ini. Pokoknya harus pinter-pinter mengatur. Kemudian wasyaitonu, syaitan ini juga penghambat, musuh yang kata Ibnu Athaillah As-Sakandi di dalam kitab Hikam dikatakan musuh yang termasuk musuh berat itu syaitan. Misalkan kita tanding itu kita pasti kalah, nggak kelihatan. Misalkan kelihatan dia itu bentuknya kayak raksasa mungkin kuat, lebih kuat. Kita tidak bisa menang kecuali tanpa pertolongan Allah. Makanya di sini ada ikhtiar, ada doa. Doa yang minta yang baik, kemudian dijauhkan juga. Minta dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ini juga nikmat. Jadi kenikmatan itu bukan kok hanya diberi rezeki, tapi kenikmatan juga dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari sakit, dihindarkan dari setan, itu juga nikmat. Dan itu tidak cuma-cuma, kata Imam Ghazali yang pelajaran sebelumnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak cuma-cuma. Allah mentaklif. Allah itu menyuruh kita. Disuruh matur suwun, bahasa Jawa. Terima kasih. Ingat, biar dia itu kenal sama sang pemberi. Terima kasih ya Allah. Ya, biar kita itu seperti itu. Allah itu pengen ngelihat hambanya itu begitu. Terima kasih ya Allah. Kemudian kalau sudah terima kasih ya Allah, minimal kalau disuruh ngalor kan ngalor, ngidul kan gitu Pak. Nah kita disuruh sholat ya sholat. Biasanya kalau orang udah mau berterima kasih, terima kasihnya sungguh-sungguh. Ini disuruh kemanapun mau. Nah, ini manfaatnya orang ini ikut pada perintah Allah. Ini bukan kok kembalinya pada Allah. Kembalinya pada kita sendiri. Dienak orang ngerti kan gitu kan. Memang semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diminta, benar, harus diminta. Kemudian penghalang yang keempat wan nafsu. Nafsu ini lebih berat daripada setan kata Imam Ghazali. Kenapa kok lebih berat? Karena nafsu ini tidak bisa lepas dari tubuh kita. Bisa diolah menjadi baik, tapi nggak bisa lepas. Kalau setan bisa. Nah, setan datangnya setelah nafsu. Nafsu itu cenderung membawa ke keburukan. Ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsu, setan mendorong, masuk, lebih kuat, ngomporin. Maka kata Syekh Ihsan Jampes dalam mensyarai ini nafsu itu dibagi menjadi 7. Dibagi menjadi 7. Yang sebelumnya saya sampaikan, saya ulangi lagi. Nafsu menjadi 7. Yang pertama nafsu amarah, yang diambil dari ayat innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu la ammaratum bisu, itu hakikatnya nafsu itu menyuruh pada keburukan. Itu nafsu. Kemudian ketika orang itu mempunyai nafsu yang amarah, nafsu amarah ini tingkatan yang pertama yang mengajak ke keburukan. Ini orang tidak bisa menghindar, pengennya buruk terus. Gitu. Misalkan kelihatannya baik, tapi endingnya nanti jelek. Contoh, itu sekedar contoh. Kalau bapak-bapak nggak setuju, monggo silakan. Sekedar contoh, misalkan ada orang ngutangin tetangganya 10.000,
Nah, kan kelihatannya baik Pak, nolong. Tapi akhirnya dikasih embel-embel nanti kembalinya 100.000 loh. Begitu. Kan buruk juga. Jadi awalnya kelihatannya nolong, tapi akhirnya mentung. Nulung tapi mentung. Menolong tapi memukul akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini diambil dari ayat wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, kata Allah. Ketika seseorang memerangi hawa nafsu, nafsu lawwamah ini, tekan terus berusaha dia untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam, berusaha untuk baik, maka seseorang pun takkan mampu mengalahkan nafsu ini. Jadi pengen nih, cuma penginan saja, cuma kepinginan. Ada nggak orang itu pengennya baik, cuma dalam praktek atau perbuatannya nggak bisa-bisa. Ada seperti ini. Ini semua memang sudah takdir Allah. Makanya kita ketika saat ini, kita selama ini sudah ditakdirkan oleh Allah bisa sholat dengan enak, jamaah dengan istiqomah, bisa baca Quran, alhamdulillah Pak. Jangan kok dilihat selama ini saya duitnya kurang, jangan lihat ya. Kalau ditanya ya semua orang pasti kurang terus kalau masalah dunia. Tapi kalau disyukuri, yes, tambah bahagia kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Itulah nafsu lawwamah. Kemudian nafsu ini akan kembali ke pemiliknya dengan dicela. Ini sama-sama jelek. Sama-sama jelek. Akhirnya dicela juga. Kemudian nafsu mulhamah. Nafsul mulhamah ini fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa atau nafsu itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nafsu mulhamah ini ada dua jalur, yaitu ada kalanya menyuruh ke ketakwaan, menyuruh ke kebaikan dan menyuruh ke keburukan. Ketika seseorang memerangi nafsu ini dengan susah payahnya, nafsu ini cenderung pada ridhonya Allah. Akhirnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sudah bisa takwa. Jadi kalau orang sudah bisa takwa, ini nafsunya adalah nafsu mulhamah. Kemudian yang keempat nafsu mutmainnah. Mutmainnah, radiyah, mardiyah ini dalilnya satu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, hai nafsu yang tenang. Ini udah enak ini. Kalau nafsu mutmainnah udah diajak jamaah ya berangkat semangat, diajak sedekah semangat, diajak zikiran semangat gitu. Ini nafsu mutmainnah. Lah, orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini ciri-cirinya itu semangat, dermawan, sedekah, nggak ngungkit-ngungkit. Dia punya belas kasihan pada orang lain. Pokoknya yang baik-baik itu nafsu mutmainnah. Ya, kita bisa membedakan diri kita di posisi mana ini. Ketika kita masih di posisi yang awal tadi ya, kita harus minta pertolongan kepada Allah, terus berdoa dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika di posisi kita dalam nafsu yang udah mutmainnah, ya alhamdulillah kita syukuri, tapi ya tetap minta perlindungan dari Allah, jangan sampai nafsu ini dihilangkan. Hadirin rahimakumullah, kemudian nafsu mutmainnah ini, orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini gampang syukur. Gampang syukur, gampang sabar, menerima. Jadi menerima takdir gitu. Gampang. Nah, tapi masih ada penyakitnya, masih ada sedikit-sedikit kadang ibadah karena masih ada syirik khofi, ada riyaknya, tapi kadang-kadang bukan terus. Kemudian orang yang mempunyai nafsu
mutmainnah, ini mudah menjadi walinya Allah. Gitu. Mudah menjadi orang soleh di sisi Allah, yaitu walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali itu tidak harus terkenal, Pak. Bisa jadi bapak-bapak ini wali, orang-orang pilihan. Orang walinya Allah Subhanahu wa taala itu kadang nggak tahu kalau dirinya itu wali. Banyak seperti itu. Tahu-tahunya pas meninggal jasadnya utuh, kain kafannya utuh. Yang tahu malah yang hidup. Kemudian yang kelima, nafsu radiyah. Ketika seorang dipuji atau dicaci, orang yang mempunyai nafsu radiyah ini dijelek-jelekin orang lain atau dipuji, ini sama. Enggak, ketika dipuji kok enggak besar hati, enggak. Ketika dicela dia tidak marah. Gitu. Ada riwayat mengatakan guru sekumpul, tahu guru sekumpul ya? Itu sebelum meninggal beliau itu ngomong sama santrinya, saya itu saat ini sudah diberi makom oleh Allah Raufur Rahim. Ini kedudukan wali kutub. Raufur Rahim. Raufur Rahim ini penyayang makhluk sealam dunia. Itu guru sekumpul. Ada yang mengatakan guru sekumpul itu wali kutub. Ini orang-orang seperti ini sudah nafsunya sudah yang ketujuh. Nanti disebutkan, yaitu nafsu kamilah, nafsu sempurna. Ini biasanya yang tingkatannya tingkatan mursyid thariqah. Mursyid thariqah. Nafsu yang ke-6 yaitu nafsu mardiyah. Apabila udah sampai ke makom ikhlas, nafsu mardiyah ini biasanya orang itu kalau beramal itu ikhlas. Dan mulai terbukalah pintu-pintu ma'rifat. Dia mengenal Allah itu dekat. Akhirat itu di depan mata. Jadi kalau mau ibadah itu cepat-cepat. Soalnya pandangannya itu akhirat. Takutnya kepada azabnya Allah itu luar biasa. Dan rojaknya, berharapnya kepada Allah itu luar biasa. Kemudian orang yang mempunyai nafsu mardiyah ini orangnya ini tenggelam dalam lautan tauhid. Omongannya kalau ngomong biasanya sedikit. Misalkan ngomong ya Allah gitu. Ini namanya Allah. Gitu. Tahu Pak ya? Kayak guru kita. Dikit-dikit Allah. Langsung connect hatinya. Langsung Allah. Misalkan diberi sesuatu, alhamdulillah ya, matur suwun, terima kasihnya ya dua. Terima kasih pada orang yang memberi dan ke Allah. Justru malah duluan Allahnya. Orang-orang yang seperti ini akan diberi karomah oleh Allah. Tapi orang seperti ini diberi karomah itu enggak kemecer bahasa Jawanya. Enggak kepengin, enggak kepincut. Karena karomah itu ada sebagian ulama mengatakan karomah itu adalah penyakit. Bisa jadi karomah itu menjadikan sombong. Kalau jadikan sombong, turun derajatnya. Yes, nafsu mardiyah itu adalah dimiliki orang-orang yang ahli tauhid, ahli yang dia benar-benar hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang seperti ini gampang wusul, gampang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini seperti ini baik, Pak. Akhlaknya baik. Ada cerita zaman dulu itu ada ulama yang rumahnya itu tingkat, yang di atas itu orang Nasrani, yang di bawah ini ulama. Nah, WC-nya bocor, kalau kencing, kalau berak
itu turunnya ke rumahnya ulama yang di bawahnya itu. Tapi biasa saja, karena mempunyai sifat mardiyah, rodiyah tadi. Jadi biasa. Tahun-tahunnya apa? Pas sakit, ulama ini sakit, sang Nasrani ini menjenguk. Bagaimana kabarnya? Gini-gini. Oh ini bau apa ini? Kok baunya menyengat? Oh itu di samping itu ada bak atau ember. Terus dilihat, loh ini kok ada kotoran orang ini? Iya itu, ya, belum sempat membersihkan kata ulama. Terus dilihat, oh dari atas. Oh ini dari kamar mandi saya, gitu. Oh selama ini langsung seketika masuk Islam. Padahal nggak ngajak Islam, ulamanya nggak ngajak Islam. Ini kalau orang soleh seperti ini, ngelihat saja bisa. Kalau walinya Allah itu ada preman cuma dirangkul gini aja bisa tobat. Salah satu guru saya itu punya murid rajanya preman yang dari Sumatera kalau nggak salah. Itu sebelum ketemu itu dimimpiin, mimpi ketemu guru saya. Lah, pas ketemu kenyataan, pas persis seperti mimpi. Di tempat itu omongannya seperti itu. Ya, sebelum ketemu guru saya itu pernah ke ustadz pengen tobat. Tapi jawabannya itu nggak mantep gitu. Nggak bisa memantapkan hatinya. Jadi nggak jadi tobat. Akhirnya mimpi ketemu guru saya dan selang beberapa hari atau beberapa bulan ketemu di tempat yang sama seperti di mimpi. Akhirnya tobat ikut ke sarang. Udah punya anak istri, ikut ke sarang selama kalau nggak salah 3 tahun. Awalnya naik mobil lah ya, naik mobil bergelimbangan harta, di sarang pakai goes Pak, sepeda online, ngikutin kiai kalau mau jalan-jalannya kiai saya itu pakai becak Pak, tahu becak Pak? Tahu becak. Kalau becak yang preman ini ngikutin di belakang, kalau balik ngikutin balik, ngikutin terus, nggak disuruh ngaji, nggak anehnya gitu. Enggak, kamu ngaji ya, kamu harus ngaji. Enggak, dibiarin. Pokoknya kamu di sini ikut saya. Ngomongnya gitu Pak. Jawabnya ya, nggih Kiai. Iya Kiai. Makanya kalau bapak ketemu apa? Orang soleh, pokoknya iya saja. Ada salah satu santri Pak. Dia itu nggak bisa apa-apa, nggak pernah sekolah STM, nggak pernah sekolah pertukangan. Dia sekarang bisa membangun rumah tingkat. Gara-gara apa? Di zaman mondoknya itu sering diperintah Pak. Dan tidak pakai guru. Tembok masih bagus, itu temboknya hancurin, nanti pasang lagi seperti itu. Gitu Pak. Dihancurin, dipasang lagi. Saking nurutnya, akhirnya dapat ilmu yang namanya ilmu pertukangan. Ya nggak tahu caranya ngukur, nggak tahu asal-asalan. Ada yang seperti itu. Jadi tapi ya ada juga yang santri yang disuruh ngaji. Kamu ngaji. Memang bagiannya itu kelihatan Pak. Oh ini bagiannya nanti di masyarakat tukang ngaji. Oh ini tukang bangunan. Kelihatan. Jadi saya dulu di pesantren itu, misalkan dikasih doa bismillah misalnya. Saya dikasih doa bismillah, teman saya belum tentu dikasih. Dikasih alhamdulillah. Yang lain belum tentu dikasih sama. Gitu Pak. Jadi nggak sama, nggak disamaratakan. Gitu. Itu biasanya orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini adalah nafsu yang tertinggi. Oh ini nafsu kamilah ini orang-orang yang yakin
Ini adalah makomnya para nabi, para sahabat. Bahkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau orang itu sudah mencapai makom, mencapai tingkatan yakin, kata Sayyidina Ali, seandainya tutup itu dibuka, menambah keyakinan saya. Misalkan tutup itu buka, ada yang tutup apa? Tutup pahala itu, Pak. Pahala kan selama ini nggak kelihatan. Misalkan tabir tutup pahala, tutup akhirat itu dibuka, itu tambah keyakinannya. Yang ditutup saja udah yakin. Gitu. Contoh, Bapak yakin nggak Monas ada di Jakarta? Yakin kan? Udah yakin. Misalkan di keker ya, ada diteropong dari sini kelihatan, tambah yakin ya, tambah yakin. Sama kalau orang sudah makomnya tingkatan yakin, mau ditutup, mau dibuka, tetap keyakinannya. Bahkan malah tambah. Itulah tingkatan nafsu. Hadirin rahimakumullah. Lah, 4 hal penghalang kata Imam Ghazali, ini yang bisa menghambat seseorang itu sulit. Kalau sudah terlena pada dunia, asik dengan kehidupan, sering asik dengan tipu daya setan, rayuan nafsu, maka sulit untuk tobat, untuk ibadah. Nah, untuk menangkal atau menangkis 4 hal ini, kata Imam Ghazali, fayahtaju ila qad'iha bi arba'ati umurin, membutuhkan 4 perkara. Yang pertama, at-tajarrudi 'anid dunya, belajar menjauh dari mencintai dunia. Jangan cintanya di hati, tapi seneng cari gitu aja. Makanya ada ulama yang ketika sholat itu membayangkan sholatnya itu di tali, Pak, di benang. Jadi membayangkan di benang, yang di bawahnya itu jurang. Jadi kira-kira itu takut. Ada yang ketika zikiran itu membayangkan di menara yang lancip, dia di atasnya. Ada seperti itu. Jadi ketika dia nggak zikir menyebut Allah, dia akan jatuh. Jadi membayangkan seperti itu. At-tajarrudi 'anid dunya. Memang dunia itu tipu daya. Wa tafarrudi 'anil khalqi. Jangan terlalu senang dengan manusia, biasa saja. Wal muharabati ma'asyaitani, dan harus benci setan, harus benci. Itu musuh yang nyata, aduwwum mubin, kata Allah. Dan ini harus diminta. Kita harus ikhtiar dan harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qahri lin nafsi, dan harus maksa. Nafsu itu hakikatnya, nafsu kan mengajak kejelekan. Ini kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kata guru saya, paksa kulino iso, paksa terbiasa bisa. Itu kunci melakukan ibadah. Paksa terbiasa bisa. Gitu. Paksa kulino paksa apa, Pak? Paksa biasa bisa. Fa amman nafsu fa ashadduha idz la yumkinu at-tarjarrud. Yang saya katakan tadi, nafsu itu penghalang yang sulit. Soalnya dia tidak bisa pisah dari kita. Adapun setan itu bisa. Kalau orang itu sudah dirasuki, sudah senang 4-nya ini hatinya akan gelap. Kata saya Ibnu Athaillah Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul khuzni alama fataka minal muwafaqat wa tarkun nadmi ala ma fa'altuhu